Akhirnya, donggua favorit yang kita tunggu-tunggu dirilis juga. Pasti nih para Yimo senang sekali. Ngaku aja kalian ya kan? Oke lah kalau begini, kita lanjut bahas Wudong Qiankun Season 4 episode 1. Gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke bahasan. Dalam season 3 yang lalu semua orang memasuki menara Dahuang untuk memburu harta karun. Dan bahkan mereka juga telah berkumpul di depan menara bela diri milik sekte kuno, di mana di dalam menara ini sendiri ada berbagai warisan milik sekte kuno yang telah dibumi hanguskan pada perang zaman kuno. Orang-orang yang bisa mendapatkan warisan ini merupakan orang yang beruntung karena hanya ada 10 kuota saja untuk bisa mendapatkan warisan itu. Lindong yang dianggap tidak layak pun ditentang oleh tetua Wang Tong dari klan Wang. Namun pada akhirnya Lindong membuktikan pada semua orang bahwa dirinya layak mendapatkan warisan itu setelah berhasil mempermalukan Wang Tong di hadapan banyak orang. Di dalam menara bela diri saat ini sangat banyak sekali seni bela diri, namun sulit untuk menemukan seni bela diri tingkat manifestasi. Hingga akhirnya Lindong bertemu dengan Bocil yang merupakan jiwa dari menara yang kali ini terlihat sangat ketakutan karena adanya serangan energi jahat dari makhluk yang telah meratakan sekte kuno mereka. Lindong yang tidak tega pun melindungi Bocil itu dari energi jahat dan berhasil dinetralkan oleh jejak jiwa tetua Heimo, pemilik dari batu simbol pelahap generasi kedua yang sebelumnya pernah bertemu dengan Lindong. Tetua Heimo pun mengatakan bahwa Lindong adalah pewarisnya dan dia harus mendapatkan seni bela diri tertinggi di tempat ini. Pada akhirnya Lindong dibawa ke ruangan seni bela diri manifestasi dan dia pun diberikan warisan terkuat dari sekte kuno. Proses pewarisan pun dimulai. 10 orang kali ini konsentrasi penuh dengan pewarisan itu. Dan tidak sedikit orang yang percaya bahwa Lilang Tian kemungkinan satu-satunya orang yang akan mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Namun Lin Keer memiliki keyakinan berbeda karena dia cukup yakin dengan Lindong yang selalu mampu menciptakan sebuah keajaiban. Sebagian dari 10 orang pada akhirnya telah menyelesaikan pewarisan itu dan mendapatkan seni bela diri tingkat ke-9. Meskipun tidak puas, tapi ini sudah batas maksimal yang bisa mereka lakukan dan harus menerimanya dengan lapang dada karena seni bela diri tingkat ke-9 sudah termasuk seni yang bagus. 8 orang telah turun dari tempat pewarisan yang kali ini hanya tersisa 2 orang yang masih bertahan. Mereka tidak lain adalah 2 orang jenius dari klan Lin, yaitu Lin Lang Tian dan juga Lindong. Semuanya pun menunggu dengan cukup penasaran akan apa yang didapatkan 2 jenius dari klan Lin itu. Tidak lama kemudian Lin Lang Tian telah menyelesaikan proses pewarisan dan dia pun mendapatkan seni bela diri manifestasi yang membuat banyak orang kagum sekaligus iri dengannya. Hal ini juga membuat tetua Linmu cukup bangga dengan kemampuan Lin Lang Tian. Namun tidak lama setelah itu banyak orang dikejutkan oleh Lindong yang tiba-tiba saja dalam proses pewarisan ini bisa-bisanya dia naik level ke ranah penciptaan Qi. Hal ini terjadi karena jiwa Lindong di dalam menara bela diri mendapatkan pasokan energi yang cukup besar sehingga mampu membuatnya naik level. Dikarenakan tujuan utama memasuki menara bela diri adalah untuk mendapatkan warisan seni bela diri, kali ini si Bocil menyuruh Lindong untuk segera menerima warisan itu yang sesungguhnya merupakan warisan terkuat milik sekte kuno, yaitu jari pemenjara surgawi. Tanpa basa-basi lagi, Lindong langsung menghadap pada 5 jari raksasa yang dirantai dan kali ini seluruh kekuatan di dalamnya pun mengalir ke dalam dahi Lindong. Proses pewarisan Lindong ini merupakan yang paling spektakuler karena mampu menciptakan anomali di langit yang membuat banyak orang terkagum-kagum. Bahkan dari langit saat ini telah turun sebuah tangan emas raksasa yang mengarah pada Lindong dan kemudian masuk ke dalam genggaman tangannya lalu menciptakan gelombang energi kejut, membuat banyak orang harus menundukkan kepala mereka. Tetua Linmu saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Lindong akan mendapatkan seni bela diri yang cukup langka dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Perbincangan pun pecah di tempat ini karena banyak orang merasa klan Lin sangat beruntung. 2 generasi muda dari klan mereka berhasil mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi dan ini merupakan sebuah berkah bagi klan tersebut.
Namun tidak sedikit orang yang sebenarnya juga mengetahui perselisihan antara Li Langtian dengan Lindong. Meski mereka berdua dari klan yang sama, namun mereka adalah musuh bebuyutan. Tidak akan ada satupun dari mereka yang menundukkan kepala di hadapan satu sama lain. Detik berikutnya Lin Ke'er memberikan selamat pada Lindong dan dia pun memperkenalkan tetua Lin Mu. Hal ini membuat Lindong segera memberikan hormat pada tetua klan yang belum pernah dia temui. Namun selama ini tetua Lin Mu sebenarnya sudah mengetahui siapa Lindong sebenarnya dari cerita-cerita menurut Lin Ke'er. Dan orang tua itu cukup bangga dengan Lindong. Tetua Lin Mu juga berharap Lindong akan tampil gemilang dalam acara turnamen bela diri klan Lin yang akan datang. Selanjutnya, tetua Lin Mu memberikan pengumuman bahwa tujuan asli memasuki Menara Dahuang bukan hanya untuk mendapatkan warisan seni bela diri. Orang tua itu menyuruh Li Langtian untuk memberikan gambaran lengkapnya. Tanpa basa-basi lagi, Li Langtian pun menyampaikan pada semua orang yang telah hadir bahwa di bawah menara bela diri ini tertimbun istana milik sekte kuno. Di dalamnya ada banyak sekali harta karun dari sekte kuno tersebut yang telah terkubur. Dan semua orang bebas memiliki harta karun itu jika berhasil menemukannya. Namun semuanya tidak akan dengan mudah didapatkan karena di dalam istana sekte kuno telah dijaga oleh monster yang sangat kuat. Maka dari itu, jika ingin mendapatkan harta karunnya, semua orang harus bekerja sama dalam hal ini. Harta apapun yang mereka dapatkan akan menjadi hak mereka dan bebas dimiliki setiap orang. Mendengar hal ini, semua orang sebenarnya cukup tertarik. Namun mereka juga ragu karena jika benar ada monster penjaga yang sangat kuat, bukankah hal itu terlalu sulit untuk dihadapi? Dalam situasi penuh rasa bimbang, Mu Qianqian pun menjadi orang pertama yang setuju untuk bekerja sama. Hal ini segera diikuti oleh Teng Lei dari sekte boneka. Karena kedua sekte besar itu telah menyatakan diri untuk bergabung, maka orang-orang lain yang telah hadir juga setuju karena daya tarik dari harta karun sekte kuno adalah sesuatu yang sangat menggiurkan. Namun berbeda dengan Lindong yang masih terdiam, dan selanjutnya dia pun diberi peringatan oleh Xiao Diao untuk tidak ikut-ikutan dalam operasi ini dikarenakan semuanya tidak sederhana. Lindong sebenarnya juga telah merasakan ada sesuatu yang tersembunyi serta cukup aneh di bawah menara bela diri. Karena banyak orang sudah setuju dengan operasi ini, pada akhirnya Li Langtian pun memimpin anggota terkuat dari 4 klan besar untuk menghancurkan menara bela diri dan menciptakan lubang yang cukup dalam. Karena itu merupakan pintu masuk ke istana sekte kuno di bawah tempat ini. Tanpa basa-basi lagi, semuanya pun bergerak menuju lubang besar. Sementara Lindong adalah satu-satunya orang yang memilih kabur dari tempat ini dengan menaiki harimau piton api kesayangannya, yaitu Xiao Yan. Tidak lama kemudian semua orang menghentikan pergerakan mereka karena tiba-tiba saja keluar naga kelelawar darah dari bawah lubang besar, dan makhluk ini merupakan monster penjaga istana sekte kuno yang dimaksud oleh Li Langtian sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, Li Langtian memberikan perintah pada semuanya untuk menyatukan kekuatan dan mengalahkan monster itu. Namun naga kelelawar darah bukanlah makhluk biasa. Serangan gabungan dari banyak orang malah membuatnya mengamuk dan memberikan semburan energi merah yang cukup kuat. 4 pemuda dari klan utama pun bergerak melakukan serangan kombinasi untuk mengalahkan naga kelelawar darah. Li Langtian sebagai orang yang cukup kuat segera mengeluarkan formasi 4 wujud yang merupakan teknik tingkat tinggi dari klan Lin untuk mengakhiri pertarungan dengan naga kelelawar darah. Dalam sekejap saja, serangan Li Langtian itu pun mampu menjatuhkan monster raksasa itu. Merasa tidak mampu melakukan pertarungan lagi, naga kelelawar darah pada akhirnya memilih untuk kabur dari tempat ini. Wang Yan yang ingin mengejarnya pun dilarang oleh Li Langtian karena tujuan mereka adalah harta karun, bukan monster itu. Selama tidak berani mengganggu lagi, biarkan saja monster itu kabur. Pada akhirnya, Li Langtian memimpin banyak orang untuk memasuki lubang besar menuju istana sekte kuno di bawah tanah. Sementara Lindong saat ini diajak oleh Xiao Diao untuk melakukan pengejaran pada naga kelelawar darah.
karena Xiao Diao sangat menginginkan jiwanya untuk diserap demi memulihkan sedikit kekuatannya, karena naga kelelawar darah memiliki darah kuno di dalam tubuhnya, dan pastinya jiwa ataupun rohnya akan sangat bermanfaat jika berhasil diserap oleh Xiao Diao. Naga kelelawar darah yang kabur sudah terluka dan juga kelelahan. Kali ini terjatuh dan terkapar di atas tanah. Namun Lindong tidak ingin gegabah, karena makhluk kuno ini tidak bisa diremehkan meskipun sudah terluka parah. Dengan kecerdasannya, Lindong pun menggunakan boneka Gatot kacanya untuk memberikan serangan pada monster kuno itu. Dugaan Lindong pun tepat. Meski sudah terluka, monster ini masih mampu bertarung dengan cukup hebat. Hingga pada akhirnya Lindong melakukan serangan kombinasi bersama dengan Xiao Diao dan juga Xiao Yan untuk melumpuhkan monster itu. Di saat ada kesempatan yang tepat, Lindong bergerak secepat kilat dan menusukkan tombaknya tepat di kepala naga kelelawar darah dan berhasil membunuhnya. Serangan kombinasi ini membuat Xiao Diao cukup puas. Namun hal itu sungguh melelahkan bagi seorang Lindong. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Diao dan juga Xiao Yan pun berebut energi dari naga kelelawar darah. Sementara di lokasi dari lubang menuju istana sekte kuno kali ini memancarkan cahaya aneh yang menembus sampai ke langit hingga menciptakan fenomena yang cukup mengerikan. Hal itu membuat Lindong cukup terkejut sekaligus bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kemunculan fenomena yang cukup mengerikan tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah mereka semua yang telah masuk ke dalam istana sekte kuno akan mendapatkan harta karun atau malah stor nyawa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.